kita melihat, ya, peranan sukacita, gembira itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini bukan hanya sekedar kita lewati saja sebagai keluarga, istri, bapak, atau anak, atau cucu, atau ya sanak famili dalam penempatan diri kita sebagai orang yang bekerja di pemerintah atau di biasa atau di gereja. Tetapi kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Semua orang adalah hamba-hamba Tuhan. Saat mereka lahir ke dunia, Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi panggilan dalam hidup mereka. Nah, saudara, setiap kita harus temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai di saat kita melayani atau di saat kita bekerja, kita sangat tertekan, kita sangat merasa tidak mampu, kita sangat merasa bahwa aku tidak tahu yang ini, aku tidak tahu yang itu, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Karena Tuhan tidak cari kemampuan kita, karena Dia akan mengisi hidup kita dengan talenta karunia-Nya, sehingga saat kita bekerja, kita akan terkagum bahwa aku tidak bisa, tapi kenapa aku menjadi bisa ya? Aku sebenarnya bodoh, kenapa aku jadi kelihatan pintar ya? Padahal sebenarnya masih bodoh mungkin, tapi wah, kok orang-orang bilang, kok dia bisa? Nah, saudara, sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan dan tidak melihat ketidakmampuan diri kita. Karena kita ini bait Allah, rumah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar numpang lewat di dunia ini. Kata orang biasanya bilang, numpang lewat saja. Tetapi satu hal yang Tuhan cari pada kita adalah menjadi hamba Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pegawai, sebagai pelayan Tuhan, dan ya apa saja laki dan perempuan, ya sama, Tuhan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sehingga sewaktu kita percaya pada Tuhan, lebih lagi kita akan dipertajam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan merasa marah, kecewa, atau putus asa, atau rasa bosan. Kenapa? Karena kita selalu memakai kekuatan kita. Kita pikir karena kita. Wah, dan kalau nggak ada gua gimana? Kalau nggak ada saya mereka nggak bisa. Kalau nggak ada saya mereka nggak mau ikut. Ya, sepertinya ada yang begitu, saudara ya. Kalau nggak ada orang itu, aku nggak mau ikut. Kalau nggak ada orang ini, kalau bukan pendeta itu, aku nggak mau ikut. Kalau orang ini teman gua ini nggak ikut, gua nggak ikut. Jadi kalau temannya itu nggak masuk surga, semua nggak masuk surga, saudara. Jadi aneh juga kan? Karena semua mengandalkan manusia. Sedangkan Tuhan katakan di kitab Yeremia, kami baca Yeremia 17, dikatakan apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Yeremia 17, iya, dari ayat 5. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, di sini Anda lihat ada dua manusia. Satu yang mengandalkan Tuhan, yang satu yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan manusia ini dikatakan terkutuk. Maka tanah yang dikutuk itu tidak akan menghasilkan apa-apa, atau hanya bertumbuh sejenak dan kemudian dia hilang, saudara. Seperti bunga rumput itu, dia berbunga sebentar, kelihatan mekar, tapi kemudian dia hilang. Tetapi Tuhan
ingin kita supaya menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang inilah akan diberkati Tuhan. Maka kita lihat bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu tidak pilih-pilih siapa saja. Tetapi masalahnya sebenarnya ternyata ada di bagian 9. Coba Sami baca. 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, perbuatan kita akan terlihat hasilnya kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak berharap pada manusia. Saat kita berharap pada orang itu, dan semua manusia ada kelemahannya, ada cacatnya, ada bengkoknya katanya. Iya, kalau tadi iya di gereja ada tulisan Tionghoa gitu. Dibilang apa itu? Ren. Ya, jadi manusia ya. Ren itu manusia. Jadi ini manusianya yang bengkok begini. Dan Roh Kudus itu yang nopang itu. Nah saudara, manusia hatinya bengkok, licik, sebaik-baiknya dia tetap licik. Tetap dia berpikirnya karena gua, saya nih. Dan tahu apa-apa fokusnya ke dirinya. Nah saudara, kadang kita juga fokus ke orang itu. Kalau nggak orang itu saya nggak mau. Kalau orang ini nggak ikut saya nggak jadi deh ibadah. Ya karena dia nggak ada, dia pulang saya nggak mau ikut ibadah. Jadi cari Tuhan hanya karena ada orang itu. Jadi bukan karena keputusan sendiri saudara. Maka banyak tantangan di dunia ini. Seperti saya senang juga nih. Anak-anak cucu saya mau main pipung, saya sudah sediakan. Ya saya senang juga saudara. Dan saya bisa saja bilang ya udah hari ini kita ibadahnya nanti aja. Iya, karena kita mau persiapkan buat nanti doa di gedung, nanti ibadah di gedung jam 4, ya kan? Nah saudara, licik hati karena kepentingan diri, karena keegoisan. Maka saudara, ya saya ngatur-ngatur dulu supaya rumah bekas tempat kita ibadah itu bisa juga dipergunakan. Kita kemarin saya khotbah, sukses itu baik, tetapi kalau sukses tanpa Yesus, maka kita akan jatuh dan kita akan sombong dan kita akan berasa karena diri gue sukses, ya kan? Nah, sukses untuk melayani Tuhan adalah sukses keintiman dengan Tuhan, sukses hidup dengan rendah hati, sukses hidup dengan menaruh Tuhan nomor 1 dalam hidup kita, dan kita tidak akan khawatir apapun. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan manusia kita kadang baik, kadang enggak, tergantung kalau dunia tergantung cuaca. Ada cuaca hujan, mendung, es, dingin, salju, ada yang panas. Kalau panas, waduh pengen musim dingin. Tapi kalau sudah dingin lagi, pengen musim panas. Jadi manusia tidak ada kepuasannya, sehingga seringkali mereka tidak sadar waktu mereka kecewa, mereka mundur, mereka malas, mereka tidak bergairah. Sebenarnya mereka sedang mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak begitu bisa fokus, mereka tidak bisa tahu panggilan. Maka saya saudara sambil beres-beresin dulu supaya bisa bermanfaat. Rumah itu bisa bermanfaat. Jadi karena kita sudah pindah ibadah ke gedung, maka rumah itu bisa bermanfaat buat mereka olahraga. Saya pikir, aduh Tuhan, saya selalu ingin supaya berguna dan bermanfaat. Maka pulang saya suruh mereka atur kursi, beresin dulu ruangan itu supaya bisa berguna. Nah saudara, sekali lagi saya tidak meniadakan ibadah sore, karena walaupun tertunda sedikit saudara ya, karena rasanya kepengen dekat dengan anak cucu gitu ya. Kan karena nggak selalu saudara hari Minggu saya bisa
bareng dengan mereka. Nah, tetapi saudara, hati kita harus benar-benar mengerti bahwa kita ada di dalam panggilan Tuhan, dan kita harus berani berfokus, aku hanya mau lebih lagi dengan Tuhan. Maka saudara, setelah habis semua kami langsung cepat-cepat ke atas beresin, jadi maaf, itulah kami agak terlambat dikit, karena saya kepengen mereka berguna. Ya, ruangan itu berguna, hari Minggu pun berguna. Jadi kalau jemaat, ya remaja, saya pikir remaja suka kumpul di situ, bisa main pingpong, jadi sehingga mereka juga bisa ada ruangan olahraga dan bersantai, ria saudara ya. Nah, sekali lagi ada satu ayat yang saya ingin bacakan pada Anda, bahwa di dalam Ulangan 28 kita baca, ya, Ulangan 28. Kalau tadi yang mengandalkan Tuhan diberkati, kalau yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri, dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik dan tidak indah, karena keinginan kita begitu besar tetapi tubuh kita terbatas. Sehingga kalau kita andalkan manusia dan kekuatan kita, maka kita akan lihat tidak mampu mencapai visi yang rencana Tuhan untuk apa kita ini sebagai hamba Tuhan. Memang agak berat saudara, karena kita harus memfokus benar pada Tuhan, dan kita semua manusia adalah hamba-hambanya Tuhan. Maka Anda lihat Ulangan 28 dari ayat 47. Mari kita lihat dulu ayat yang satu dulu, Ulangan 28 ayat 1. Karena tadi dimulai orang yang mengandalkan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedua, dia bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di sini, Ulangan 28 ayat 47 dulu ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kamu masih dalam keadaan nyaman, bisa makan, bisa ada duit di kantong, dalam keadaan kelimpahan akan segala-galanya. Saudara lihat di sini, penting sekali hati yang bergembira dan bersukacita, bahwa kita ini semua hamba Allah, bukan hanya pendeta, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya WL, bukan hanya full time, bukan hanya mereka yang rasanya mau aktif bantu gereja, tetapi semua manusia adalah hamba Tuhan. Maka di sini dikatakan karena engkau tidak mau. Jadi ada orang yang mau tapi tidak bergembira. Nah, ada orang yang mau, iya, tapi dia bergembira. Maka kita akan lihat kedua hal ini. Nah, di sini dikatakan karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya bagi semua manusia, tetapi dia harus mengerti peranannya, tugasnya, dan apa yang terpenting. Bahwa di sini waktu kita tahu kita manusia diciptakan Tuhan, kita hamba Tuhan, karena siapa yang menciptakan kita, kita harus melayani pada Dia yang menciptakan kita. Maka dikatakan tidak bergembira, artinya orang itu selalu mengeluh, tertekan, dan selalu merasa, aduh malas ya, aduh sudah mau hari Minggu lagi, aduh sudah mau menyanyi lagi, aduh sudah mau khotbah lagi, aduh sudah mau pergi ke gereja lagi, berarti aku harus ganti daster nih, harus mandi lagi, harus melangkah lagi, harus cari Grab lagi, aduh harus lagi cari Gojek, harus cari teman yang siapa yang mau pergi sama gue nih ya. Nah saudara, begitu banyak hal yang membuat kita merasa begitu tidak bisa gembira untuk datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan. Nah saudara, di sini yang dikatakan bahwa dengan
Tuhan cari engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Jadi ada banyak juga orang kaya di dunia, orang pintar di dunia, orang hebat di dunia, dan orang yang punya kedudukan yang baik di dunia, bahkan yang dicintai, bahkan dikagumi semua orang. Mungkin banyak temannya yang baik, yang support dia dunia, tapi dia tidak memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira, sehingga di mana-mana orang kalau lihat dia yang sakit tambah sakit, yang rasanya datang dengan kesusahan, pas lihat dia, aduh gua bukan pulang gereja tambah gembira tapi tambah susah lah katanya. Susah ngelihat dia mukanya kayak asem begitu, nggak gembira dan sukacita. Nah saudara, Anda lihat di sini, iya, orang ternyata tidak karena uang saja orang itu gembira. Iya, lihat, walaupun dia banyak kelimpahan, katanya punya segalanya, tapi nggak gembira, saudara. Nggak ada sukacita. Waktu dikatakan mari kita datang ke rumah Tuhan, mari kita beribadah, mari kita memuji menyembah Tuhan. Karena kadang-kadang ada hal di mana dia tidak mengisi hidupnya dengan firman dan dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak menantikan Tuhan untuk Roh Kudus dicurahkan atas hidupnya, sehingga akhirnya segala sesuatu diperhitungkan dengan dirinya. Itulah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bukan hanya orang yang dia teman atau pemimpinnya, tetapi juga dirinya itu manusia. Iya, saudara. Nah, disinilah kita belajar bahwa Tuhan mengingatkan kita ada peperangan di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan, karena bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Harus ada peperangan. Kita harus menang atas diri kita. Kita harus menang atas rencana-rencana iblis yang ingin membuat kita mukanya tidak gembira. Itu Kejadian 2 kalau tidak salah ya, Kain ya, dikatakan ya, coba nanti Sami cari, ntar baru Sami baca ya. Ya, kenapa mukamu katanya asem gitu ya, dan tidak gembira. Nah, Tuhan khusus datang kepada Kain hanya untuk ngomong itu, padahal Tuhan bisa bertindak dengan sebel sama Kain ya. Tapi Tuhan datang pada Kain untuk mengingatkan. Jadi sebelum terjadi masalah yang lebih berat ke depan, biarlah kita ingat akan firman Tuhan ini. Mari Sami. Kejadian 4 ayat 5 mulai mungkin ya. Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah, saudara, iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dia memata-matain kita. Dia melihat kita. Orang ini tidak bisa kontrol diri. Orang ini mengandalkan kekuatannya. Orang ini iri hati. Orang ini cepat tersinggung. Orang ini pendendam. Orang ini selalu melihat kesalahan orang. Karena dia mengandalkan manusia. Makanya dia mukanya tidak bisa gembira. Mukanya tidak bisa bersukacita. Dia tidak bisa bergirang. Karena ada banyak pikirannya mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan dirinya, sehingga dia rasa aduh bebanku terlalu berat, aduh gua capek, aduh semuanya harus gua semuanya, dan kemudian dia mulai ngambek dan mulai tidak berseri-seri karena banyak pikiran yang memberatkan dia. Sebab itu Tuhan katakan tadi, dikatakan apa? Coba Sami baca lagi, hatimu, kenapa hatimu tidak. Ayat 7 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dia sangat menggoda. Jadi keinginan untuk sebel, marah, muram, tidak bersuka cita,
itu adalah bagian dari celah yang dimana iblis ingin masuk supaya kau jadi orang pendendam, jadi orang yang suka menghakimi orang, jadi orang yang mengandalkan manusia, dan akhirnya mengalami tanah yang terkutuk, hidup yang selalu tidak ada sukacita. Karena dia pikir, gimana, ini gak ada duitnya, ini gak ada duitnya. Dia tidak tahu bahwa 1 jam kemudian, 1 menit kemudian, Tuhan juga bisa melakukan perubahan. Tuhan juga bisa berbuat dari yang tidak ada menjadi ada. Wow, saya sering mengalami kehidupan ini, saudara. Sehingga kalau orang tanya, kok katanya susah, katanya nggak punya, orang pakai Bukit Doa katanya nggak punya, kok kenapa dia nggak bangkrut? Saya ditanya teman saya, karena dia bingung, karena teman-teman yang rasanya para pengusaha hebat, tidak perlu disebut, maka dunia juga tahu siapa mereka, dan mereka ini orang-orang yang hebat. Di Indonesia pun tahu, apalagi mereka aktif di full gospel di mana-mana, saudara. Dan kemudian mereka banyak yang mengalami kesusahan, banyak yang mengalami rasa pengen bunuh diri, banyak yang mengalami stroke dan mengalami masalah yang sukar. Bahkan mereka adalah pemimpin-pemimpin, bukan orang biasa di gereja, saudara, bukan orang biasa di pelayanan full gospel. Nah, saudara, saya melihat ini, bahwa mereka bertanya, bagaimana kamu bisa melewati, Dora? Mereka tahu saya tidak pergi pelayanan juga, dan saya cuman Facebookan saja, dan siapa sih yang mau ikut Facebook Ibu Dora? Paling jemaat 1-2 orang. Saya lihat di sini cuma 4 orang. 4 orang termasuk saya. Termasuk yang Ruth yang mengisi lagu. Nah, saudara, tapi saya tetap tidak berhenti, karena saya percaya yang saya lakukan itu hanya pada Tuhan. Dan urusan berkat, urusan pekerjaan, urusan bayar hutang, urusan cicilan, semua yang harus dibayar. Karena kita kalau beli rumah untuk kita tinggal, tentu ada orang yang harus cicil rumahnya karena dia memerlukan itu. Nah, saudara, kenapa bisa dilewati? Saya bilang, saya pun nggak tahu loh. Saya pun nggak tahu. Wah, kamu nggak tahu. Teman yang punya hotel Puncak gini-gini, mereka mulai sebut karena mereka ini adalah orang-orang pemimpin dan orang-orang yang hamba Tuhan yang luar. Kamu tahu Pak, dia sudah begini. Saya diam, saya nggak tahu. Saya bilang, saya cuma tahu tiap hari saya beribadah sama Tuhan. Saya tidak tahu dari mana datang pertolongan saya, tetapi saya tahu pertolongan saya datangnya dari Tuhan. Dan saya hanya bergembira dan bersuka cita selalu. Sehingga setiap mereka ketemu saya, mereka bilang, ini ibu yang selalu gembira, yang selalu bersuka cita, yang selalu positif. Nah, saudara, kenapa? Karena di dalam kita berpikir yang positif, kita enggak kekurangan, kita enggak membohongi orang, kita hanya bergembira dan mempercayai bahwa besok akan ada matahari pagi yang akan bersinar. Saudara, sehingga setiap kali saya melihat tidak terlambat, saya harus membayar dalam bangunan-bangunan di Bukit Doa yang sedang dibuat, saudara, untuk kembali rapi, orang bisa tinggal. Dan itu hampir berapa hari sekali harus bayar itu, semen, itu gaji tukang bangunan, terus pasir, batu, besi, dan segala macam. Kadang-kadang tubuh daging ini agak berasa sebagai manusia, rasa kesel, dan kadang-kadang suka bantah juga, kayaknya baru gitu ya. Terus suami saya kadang-kadang bilang, ngapain gua mau minta kalau sudah. Nah, saudara, saya harus belajar percaya, Tuhan sanggup. Dan setiap kali saya harus, saudara, membayar, saya hanya berharap pada Tuhan.
dan kemuliaan itu dinyatakan. Jadi hari lepas hari, kata firman Tuhan, dia menolong kita. Itu benar sekali, benar saudara. Dan bahkan tidak pernah terduga, bahkan orang itu tidak bilang kepada saya bahwa dia mau kirim duit mungkin 1 juta. Ya, saya tidak tahu. Tetapi pas saya lihat, saya bilang, siapa ya? Saya nggak tahu ya siapa ya. Tapi waktu saya harus bayar kepada suami saya, harus transfer karena orang sudah ngata-ngatain juga. Terus suami saya kalau dikatain, terus tadi dia kirim ke saya, terus saya baca, iya ini toko bangunan ini galak banget ya, ngata-ngatain juga nggak enak ya saudara. Terus saya ketawa, saya ya udah saya lihat dan saya pikir, ya Tuhan, puji Tuhan, ya ada yang ngasih berkat walaupun tidak banyak tapi bisa cukup saudara. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Nah saudara, hanya perlu Anda memiliki iman hari lepas hari, percaya Tuhan itu bisa tolong kita. Maka dalam kesusahan, pelihara hati yang gembira, pelihara hati yang bersuka cita saudara. Dengan rela hati dan dengan tulus hati dan dengan sukacita saya mentransfer. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun kemudian habis lagi, ada lagi, habis lagi, ada lagi, tapi kita tetap tidak marah, tidak berkeluh kesah. Oh Tuhan saya miskin, oh Tuhan saya gini. Kenapa? Kita punya bank BCA, artinya bank sentral Allah. Iya, dia tahu kantong kita, dia tahu keperluan kita, dia tahu pekerjaan kita. Makanya yang dia cari adalah hati kita. Dia bilang, jangan hati kita licik, kita berpura-pura baik pada hati kita jahat. Maka saudara, saya mengajak Anda melihat di sini. Ya tadi ulangan ya, Ulangan 28 ayat 47 tadi ya. Dia mau supaya kita bersuka cita dan gembira hati, menjadi manusia yang percaya pada Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Mestinya mereka yang belum Kristen pun, mereka sebenarnya hamba Tuhan juga. Tapi iya, mereka belum kenal Tuhannya yang sebenarnya. Seperti kata Ayub itu, dia hanya tahu Tuhan dari kata orang, iya kan, jadi ikut-ikutan. Padahal sebenarnya Tuhan sayang pada semua orang yang rendah hati dan yang tulus hati dan yang mau berbuat baik pada sesama. Jadi saya lihat ini rendah hati, tulus hati, berbuat baik pada sesama. Tidak hanya orang Kristen loh, orang agama lain juga ada. Iya, tapi mereka belum kenal Allah mereka yang benar itu. Seperti kata Ayub itu. Maka saya ingin Anda melihat dulu. Kemudian dikatakan di sini, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira, sukacita, gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya, walaupun sebenarnya tidak ada masalah iya dengan kehidupanmu. Nah saudara, Anda lihat ayat 48, maka dengan menanggung lapar, akibatnya yang suka menggerutu, mengeluh padahal sebenarnya masih bisa makan hari ini. Maka saudara, Anda lihat, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Siapa yang suruh saudara? Tuhan. Padahal ini dia bilang orang ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti dia udah kenal Tuhan Yesus, tapi dia tidak memiliki hati yang bergembira, dia tidak memiliki sukacita, sehingga orang selalu melihat, ya jangan dekat ke ibu itu, jangan dekat ke bapak itu, nanti ketemu dia akan cerita keluh kesah, akan cerita kekesalan, bahkan akan cerita ngomel, bahkan ada hal-hal yang dia kembangkan menjadi orang lain salah, dia yang benar, dan dia merasa tertekan. Mari saudara, kita melihat dulu di sini bahwa akibat dari tidak bersukacita dan tidak mau bergembira di dalam hidup ini, maka dia katakan dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan.
Coba lihat, kalau kita tidak mau buang semua beban-beban ini, kita tidak mau lepaskan kepada Tuhan, dan kita tidak mau sukacita dan gembira, maka ada masalah yang akan kita alami, saudara. Dan kalau Anda lihat di sini dikatakan Yeremia 17 tadi, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Maka Anda lihat di sini di dalam Ulangan 28 dikatakan ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, melayani, tidak ngomel, tidak bersungguh-sungguh, tidak merasa tertekan dan tidak merasa berat, tapi bersukacita dan bergembira dan melakukan. Kalau orang sukacita gembira, dia tidak pernah memperhitungkan waktu, tenaga, keuangannya untuk menjadi hamba Tuhan. Maka di sini dikatakan, ya, melakukan dengan setia, bukan kalau hari ini aku mau, besok aku nggak mau, ya, hari ini boleh, besok jangan deh, malas deh, ya kan. Nah, dikatakan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi setiap hari saudara harus bisa mendengar apa yang Tuhan akan suruhkan. Kalau kita ini adalah hamba dari Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Tidak usah cari, berkat itu akan datang, saudara, dan menjadi bagianmu. Jadi bagian dari kehidupan kita berkat itu. Saudara, saya sampai berasa Tuhan, mungkin saya sudah dilupakan oleh teman-teman pendoa, hamba-hamba Tuhan yang dulu saya bergaul dengan mereka, baik di full gospel, baik di mana-mana, saudara, jaringan doa. Mungkin mereka pikir saya tidak lagi berdoa, tapi sebenarnya salah. Itu halusinasi mereka, pikiran mereka saja. Karena saya sudah aktif di gereja, artinya dulu saya belum gembala sidang. Nah, sekarang sejak saya menjadi gembala sidang, saya harus fokus kepada memberi makan minum rohani kepada jemaat. Nah, saudara, saya tidak mau terlalu aktif di luar, sehingga di luar menceritakan saya tidak berdoa lagi, saya tidak hidup. Padahal mereka tidak tahu kami masih tiap sebulan sekali masih adakan puasa di puncak, saudara, ya. Masih adakan doa puasa 3 hari di puncak, masih adakan doa, bahkan sekarang karena Facebook, maka tiap hari ada buatnya, saudara. Hanya hari Senin, kadang hari Selasa, karena saya sudah berpikir Senin, Selasa, terus kadang cuma Senin, Selasa, tapi hari Sabtu kami sudah tetap ada hari Sabtu, karena saya pindahkan, saudara, jadi yang Sabtu mestinya libur, saya adakan Sabtu ada pagi, jam 6, jam 6 Zoom dan Facebook ada. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap ada, dan Minggu yang diliburkan adalah hari Senin. Selasa masih tetap ada, kalau umpamanya WDI akan dibuka, mungkin Selasa masih akan ada. Nah, Selasa malam yang biasa saya sendiri, itu kalau saya harus ada tugas di luar, karena cuma saya sendiri, maka kalau saya tugas di luar tentu saya tidak adakan Selasa. Tapi selama saya berdua ada Sami, hari Rabu dan Jumat itu masih tetap ada, saudara, ya. Nah, puji Tuhan, jadi Rabu, Kamis, Jumat itu kami ada di Zoom, Rabu, Kamis, Jumat ada ibadah Zoom, saudara. Nanti Anda tinggal tanya lagi kalau Anda lupa, karena hari Rabu ada jam 12 sampai jam 1 Facebook dan Zoom siang, terus malam ada lagi, saudara, Facebook. Tapi kemudian hari Kamis ada, saudara, dari jam 10 sampai jam 11. Nah, kalau itu saya sendiri malam, kalau saya tidak tugas keluar, karena melayani keluarga juga adalah tugas, pergi dengan anak, keluarga, saudara, adalah pelayanan saya juga. Maka kalau saya pergi
dengan mereka saya terlambat datang, maka kadang Kemis tidak ada. Nah saudara, tapi hari Jumat, tapi Kemis pagi sudah ada. Jadi kalau Anda mau ikut Kemis pagi tetap ada di Facebook dan Zoom. Dan Jumat ada saudara, iya ada malam ya, jam 9 sampai jam 10 malam. Tadinya dari jam 8, tapi karena mereka sudah ambil waktu itu, maka kami pindah jam 9 sampai jam 10 malam. Tapi besok paginya tetap ada jam 6, jam 7. Jadi sebenarnya kami masih ada ibadah di Zoom dan Facebook. Nah saudara, ya saya ingin katakan pada Anda bahwa jangan pernah Anda merasa berkeluh kesah tentang Anda melayani Tuhan. Kalau Anda tetap setia dan tetap menjaga hati bergembira, maka dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Karena kalau kau bergembira dan fokus dan senantiasa setia melakukannya, tanpa sadar Anda mengalami kepekaan mendengar suara Tuhan. Anda tahu boleh atau tidak, Anda tahu Tuhan mau apa atau tidak. Tanpa diajak, Anda berasa sendiri boleh atau tidak. Dan saya merasa Tuhan begitu indah. Ia menuntun saya. Wow, saya sangat gembira saudara. Saya lihat hari-hari saya dan hidup saya. Dan apa yang saya, bukan berarti tidak ada badai toban, tidak ada awan gelap, tidak ada serangan, tidak, seakan-akan tidak ada kesusahan, keuangan, tidak, semua ada. Yang manusia alami itu saya juga alami. Tetapi saudara, saya tetap bersukacita dan bergembira. Saya tetap menjaga hati saya tetap membuang semuanya. Dan saya tetap percaya bahwa kita harus membuang hati yang tidak mau, buang semua yang tidak berkenan, buang semua yang Tuhan tidak mau, supaya jangan seperti Kain ini. Iya, Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah bilang dia, Tuhan bukan mau hukum dia, tetapi Tuhan sudah ingatkan dia tidak mau melayani Tuhan dengan sukacita, dengan gembira hati. Tetapi kan itu mesbah yang dia adakan. Sebenarnya Tuhan tidak masalahkan terima atau enggak ya, tapi kalau dia membakar korbannya dengan kekuatannya dan kemudian ketahuan hasil kekuatannya adalah dia sebel. Kalau dia tidak menang, dia sebel. Dan kalau sesuatu dia adalah sebenarnya tetap rendah hati, tetap setia, tetap berbuat baik, tetap melayani, jangan mengurangi dan jangan bosan. Karena biarlah kita terus kobarkan api semangat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kalau Anda lihat di sini, maka segala berkat apa yang kau perlukan, semua ada. Wow, waktu sebenarnya dipikir, wah gimana ya anak cucu saya mau main pingpong atau mau apa, ruangan itu sudah bisa ya, tapi gimana ya, saya tidak berpikir, aduh berat sekali, aduh malas lah, nantilah semua diatur nantilah. Tapi karena saya bergembira dan bersukacita, karena mereka mau bawa teman mereka juga main, maka saya bergembira saudara. Saya, ya anak saya dan suami saya tidak mau telepon pembantu untuk beres-beresin. Saya pikir, wow no problema, saya telepon. Dan saya datang, saya lihat, iya baru aja telepon saya datang, saya lihat. Saudara, padahal teleponnya baru, cuma berapa menit sebelum saya nyampe. Dan saya lihat sudah terpasang. Saya tinggal ngangkat sofa-sofa yang tadinya di situ yang sudah dipindahin karena ibadah, jadi dikosongkan. Saya bisa kembalikan. Dan ternyata, iya dalam berapa menit sudah menjadi ruangan lagi yang indah. Saudara, semuanya asal punya kemauan menjadi hamba Tuhan yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, untuk membuat mereka bisa merasakan senang ada di sekeliling kita, ada di dalam orang-orang yang sungguh berguna dan bermanfaat untuk membuat orang-orang yang bersedih, bersusah, atau yang malas-malasan bisa bergembira dan senang. Ingat, segala berkat ini akan Tuhan kirimkan. Apa yang kau perlukan hari ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Selama kita menjaga hati kita bergembira dan bersukacita, maka dia katakan segala berkat ini akan datang kepadamu, akan datang. Wow saudara, saat saya berpikir pengen bahwa saya sudah bilang kemarin, saya kepengen mereka
makan karena yang satu anak ya pengen sekali makan di garden, ya kan. Ya bagi kami keluarga itu termasuk makanan enak, karena di situ yang dapat kepitingnya yang bagus, kerang yang bagus, seafood yang bagus, dan masakannya yang enak. Ya, yang lain-lain mungkin enak di restoran lain, tetapi kalau di situ kami rasa bahwa itu enak, walaupun itu cukup mahal. Dan saya pengen membawa situ, tapi saya pikir ya berkatnya belum, nanti aja. Tiba-tiba anak saya yang satu bilang, "Mam, ayo kita makan di garden, mama yang traktir dong." Saya bilang, puji Tuhan, saudara, dan Tuhan memberkati saya, saudara. Maka saya kepengen supaya full time saya juga ikut, tapi mereka ternyata nggak mau, yang satu nggak bisa. Ya udahlah, satu orang saja. Tetapi yang bisa kumpulkan keluarga seakan-akan orang ulang tahun, padahal sebenarnya enggak, saudara. Hanya karena saya kepengen berguna dan bermanfaat dan menjadi berkat. Dan saudara, tampilkan dirimu, membuat orang bisa senang, orang bisa bahagia. Ya, tidak harus setiap hari saya khotbahin mereka, ya tegur, nasihat, tidak. Tapi ada waktunya Tuhan mau kita bergembira, kita bersuka cita, berkumpul bersama keluarga, makan bersama dengan rukun, duduk bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tanpa sadar, saudara, ternyata juga pemerintah bisa kasih berkat bagi saya, sehingga saya bilang, puji Tuhan, ayo kita bisa makan bersama. Semuanya, semua ini bisa berlalu. Kemarin dapat suatu WA bahwa semua bisa berlalu, semuanya itu tidak ada guna dipertahankan. Kalau masih kita bisa menikmati, nikmatilah. Sehingga saya memberikan pada gereja bahwa ayo setiap pulang gereja ibadah hari Minggu pagi, kita akan membagikan kue pada jemaat. Ya, paling sedikit 2 kue itu, ya. Jadi setiap orang dapat 1 dus. Padahal itu tidak perlu, saudara. Tidak perlu, iya kan? Tidak perlu. Tetapi karena kita mau bermanfaat dan berguna, karena kita adalah rumah Tuhan, rumah roti, di mana kita bisa berkumpul bersama, bisa pulang gereja, karena kita sudah tidak bikin 3 kali, ya, hanya bikin sekali kumpul bersama, kedua di Facebook ini, ya, di rumah saya. Tapi saudara, hanya jadi gabung 1. Jadi betapa rindu saya supaya bisa ngobrol, ketawa bersama, cerita, bersaksi bersama, saling mendorong dan menguatkan, saudara. Tapi tidak sampai kelaparan karena kita menyiapkan kue. Dan puji Tuhan, ternyata dari perkataan saya saja dengan gembira disambut oleh tim singer dan teman-temannya, dan mereka langsung bilang, oke, ya kami, ya hari ini mereka mengadakannya, tapi saya tidak tahu bulan depan masih mau nggak mereka. Tapi minggu depannya, iya, saya ketemu ponakan saya, dan saya bilang, kamu mau nggak satu keluarga? Jadi kakak saya punya anak kan ada 3, kan sudah kerja. Mau nggak kamu satu keluarga minggu depan yang bawa kue? Saudara, hanya memberi sukacita, gembira pada orang. Berapa artinya? Itu nggak ada artinya, karena mereka makan bakso jauh lebih mahal dari kue itu yang dikasih. Nah saudara, ternyata ponakan saya menyambut dan bilang, iya Mama Dora, katanya. Saya bilang, puji Tuhan, jadi minggu depannya sudah ada lagi. Ya, saya melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan dengan sukacita. Dan ternyata mereka meresponnya dengan sukacita. Maka saudara, segala berkat itu akan datang. Saya cuma tawarin, kalau kamu gak mau, tidak masalah. Iya, karena saya tuh tahu bahwa di dekat rumah kakak saya, biasa saya suka pesan 1 kue tuh, zaman dulu namanya kue mamon, kue. Jadi kamu bisa pesan di situ dan ditambah kue yang lain, itu kecil, nggak ada arti. Kamu bayar parkir aja, kalau berapa jam mungkin lebih mahal dari kasih kue itu. Dan saudara, semua menyambut sebagai hamba Tuhan dengan sukacita. Saya percaya semua berkat itu akan datang. Karena orang-orang yang pelit, iya, sangat perhitungan,
Mungkin di Alkitab juga bilang orang pelit nggak ada di kerajaan surga. Tapi saya berusaha, semua orang yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, nggak ada yang pelit, saudara. Tetapi biarlah kita membagi menjadi sukacita, karena dikatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul, berbahagia, coba saya, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan di sini, Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi tidak akan hilang, menjadi bagian. Keutuhan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Jadi di kota di mana engkau pergi atau di dalam pekerjaan, diberkati buah kandung, hasil bumi dan hasil terangmu, anak lembu sapimu dan kandung kambing dombamu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Tapi diberkati, terus diberkati hanya karena Anda mau fokus dan mau mendengar suara Tuhan dan mau bergembira dan bersuka cita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan saya untuk satu, mengandalkan Tuhan, menjadi orang yang diberkati, berbahagia. Orang yang diberkati dan berbahagia, mereka tentu orang-orang yang tidak pelit. Tetapi orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia dan perhitungan. Sehingga perhitungan waktu, tenaga, uang, untuk ke gereja, aduh malas semua. Tapi coba kalau bilang ke mall yuk, ke bank yuk, lihat duit ada nggak, dapat duit nanti, wah senangnya bukan main, saudara. Mari kita menjaga hati kita supaya tidak dikatakan hatimu bulus, licik, di luar kelihatan baik, padahal hatimu jahat. Saya mengakhiri dengan Mazmur, Mazmur yang saya suka sekali ayat ini, Mazmur 37, dikatakan, dari ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, orang yang menjaga hatinya bersih dan baik. Bukan berarti tidak ada orang jahat kepengen melakukan yang jahat pada dirinya, atau tidak pernah mendengar orang bicara yang tidak baik, pasti pernah, saudara. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu khawatir, karena khawatir itu membuat Anda tertekan dan Anda mengandalkan manusia, maka Anda tidak akan marah. Jadi Tuhan ingatkan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Kalau Anda melakukan yang baik, menolong orang, membantu orang, dan memikirkan supaya aku berguna. Saya pikir, supaya berguna, ruangan itu berguna. Ya udahlah, saya langsung yang lain, aduh nanti aja deh mam, aduh yang ini enggak. Saya orang gerak cepat memang, saudara, Jadi saya langsung, dan saya melihat ternyata sebentar lagi Sambi dan Carter sudah datang. Saya lupa, padahal itu sudah mau jam 4 Saya lupa, saudara. Tapi saya karena mau berguna dan bermanfaat, langsung saya tata dulu ruangan saya ini, dan kebetulan mereka ada, udah bantu ngangkat-ngangkat, beresin, sehingga ruangan ibadah kita bisa menjadi tempat kita berkumpul, olahraga, karena harus ada olahraga juga, saudara, dan puji Tuhan, saudara. Maka apa yang engkau pikirkan yang baik dan berbuat baik pada orang lain, bukan hanya buat dirimu, itu yang kau lakukan pada orang lain, itu akan berdampak pada dirimu, karena hatimu akan rasa senang, berbahagia dan damai, dan saudara, tubuhmu menjadi sehat. Mari kita baca lagi, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia. Setia saja, setia pada Tuhan saja. Setiap datang keluh kesah dan rasa bosan, buang, saudara, buang, dan kejenuhan buang, karena itu
dan mulai perhitungan. Maka dan ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita bisa bergembira, saya percaya karena Tuhan. Bukan bergembira karena minum minuman keras, atau karena narkoba, atau karena ya orang kasih duit. Tidak. Bergembira karena aku bisa menjadi hamba Tuhan yang bermanfaat dan berguna. Iya, satu minggu kita berguna bagi keluarga kita, tapi hari Minggu biarlah kita lebih berguna bagi Tuhan. Karena bagi keluarga itu sangat berguna, karena itu juga adalah hamba Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah keluarga menjadi berguna. Tetapi di gereja juga akan sangat berguna, bukan hanya buat dirimu dan keluargamu saja, tetapi buat sesama kita. Maka dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah hari Minggu ini. Oh, dulu ada nyanyi Sunday morning apa? Beautiful Sunday. Beautiful day, beautiful Sunday, saudara. Beautiful Sunday. Hari Minggu, hari gembira, hari sukacita dengan keluargamu dan dengan teman keluarga dalam Tuhan. Dan hari Minggu itu harus, oh Tuhan, saya mau ketemu teman-teman di gereja. Sekarang udah onsite, aduh gembira sekali. Saya melihat kita bisa makan kue, walaupun kue-kue sederhana, tapi sangat gembira karena kita bisa ya berkumpul bersama, menyanyi. Aduh saudara, udah 3 kali kita kumpul bersama di gedung Graha Betel, ya udah 3 minggu. Yang lain sih di rumah saya, kasihan agak kepanasan ya, dan tidak cukup banyak, tapi di gedung masih banyak kosongnya, sehingga Anda bisa ikut tiap minggu jam 10 pagi ada. Iya, yang kalau sakit dan yang berhalangan banget baru ikut Facebook di sore hari. Nah, puji Tuhan, dan dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi setiap Anda melangkah ke gereja dengan hati yang gembira, Tuhan bilang, kalau kau melayani aku dengan sukacita dan gembira hati, berkat Tuhan akan turun. Tapi kalau tidak, maka kutuk itu akan turun. Artinya kamu sendiri yang membuat masalah itu, karena Anda hanya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri, sehingga ada perhitungan waktu, tenaga, kecapean. Aduh, mesti ke sana, aduh, jangan kolektor lagi, aduh, cari Grab lagi, aduh, iya, aduhnya terlalu banyak, mari buang itu aduh. Harus bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya akhiri dengan ayat yang kelima, serahkanlah masalahmu, hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Hari ini kita hanya membaca mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia. Ternyata mengandalkan Tuhan adalah yang Tuhan mau. Akan terdampak dan terlihat dari wajah kita, muka kita. Kita bergembira. Saya pikir saya sudah dilupakan oleh teman-teman. Ternyata saudara, saya punya cucu, punya teman, ternyata dia main golf, dan dia ketemu main golf dengan teman-teman papanya, pengusaha, dan mereka ngobrol, dan akhirnya dia kecetus bahwa saya teman dengan cucunya Ibu Dora. Saya senang banget mendengarnya, dan mereka bilang, saya jadi senang banget, ya mereka ini begini, ini teman ini. Terus saya pikir, Tuhan, kadang-kadang saya pikir saya sudah dilupakan oleh teman-teman pengusaha, di mana saya dulu ada dengan mereka dan selalu membawa mereka pergi penginjilan ke desa-desa, dan kemudian mereka mengingat saudara. Dan saya pikir, Tuhan, ternyata don't worry, jangan khawatir. Selama engkau melayani Tuhan dengan gembira dan sukacita, tidak mengeluh dan tidak mengurut, sebenarnya engkau ada di hati Tuhan, dan engkau ada di dalam hati teman-temanmu, karena mereka pun mengasihimu. Anda percaya, serahkan masalahmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Inilah yang dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan
kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Iya, ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Belajar untuk bisa senang di hadirat Tuhan. Dari pagi sampai malam kami ada di hadirat Tuhan. Hari Minggu saya senang karena dari pagi sampai malam, sudah jam 6 lewat kami ada di hadirat Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Kadang-kadang yang berhasil dalam hidup kita tidak tahu bagaimana, tapi kalau kita lihat enak sekali yang mereka senang-senang, kok gua nggak bisa senang-senang. Dan worry, kita senang kok beribadah, kita senang ada di hadirat Tuhan. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, maka dikatakan berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Saudara, Kain ditegur karena dia marah, panas hati. Maka dampaknya pada wajahnya muram dan tidak bergembira. Mari saudara, kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, karena bagian ke depan itu urusan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong. Saya kadang-kadang pikir kapan saya punya suami bisa punya mobil lagi, saudara. Tapi tidak kupaksakan. Saya hanya minta Tuhan saja, dan saya selalu berdoa. Dan kadang saya ini dengan anak saya bilang, mobil kamu kalau kamu mau jual, karena suaminya mungkin beli mobil baru, kalau kamu mau jual, mobil lama ini bisa, kasih mama aja atau kasih adiknya saja untuk cicil, tapi dia juga perlu duit. Tapi Tuhan itu baik, ternyata bisa di-leasing, saudara, sehingga kami pun tetap bergembira bahwa saat saya mengucapkan itu di hadapan Tuhan. Dan saya bilang itu, mungkin ada beberapa hari orang dengar di Facebook, di mana saya sebenarnya bilang, oh Tuhan, saya mau kesini nggak bisa karena kami mobil VW susah untuk disetir kalau bukan khusus starter, saudara ya. Nah saudara, ternyata Tuhan itu baik. Jadi saya melihat tidak lama Tuhan begitu, langsung tiba-tiba anak saya yang itu bilang, Mam, kalau Cici mau jual ini bolehkah? Saya cuma bilang, itulah yang Mama selalu bilang, karena saya tahu anak saya merawat mobilnya dengan baik. Dan kita tidak perlu beli yang baru, tidak perlu beli yang hebat, tidak perlu beli yang besar, yang mahal, tidak. Yang bekas, yang tidak dipakai lagi oleh anak kami bisa, sehingga kami sudah dalam usia ini masih bisa kendaraan pergi ke All Fresh kayak kemana, karena untuk bergembira saja, saudara ya. Nah, karena kita harus memberi waktu kita bergembira. Jangan sampai kita mulai berkeluh kesah tentang keadaan, berkeluh kesah. Padahal semuanya Tuhan mampu. Kalau Anda mulai mengandalkan Tuhan, karena dia punya banyak cara untuk menolong. Sekalipun mungkin anak saya masih berusaha untuk bisa, bisa dengan cara untuk mencicil atau dengan apa. Tapi saya tetap memiliki pengharapan bahwa iman saya pada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan, walaupun itu mungkin bilang, itu mah barang kecil saja, tetapi di usia tua kadang-kadang itu merupakan suatu keperluan untuk menghibur diri, saudara, karena yang biasa dulu punya kendaraan banyak bisa pergi, mau pergi kemana, tidak tergantung anak. Nah saudara, dan Tuhan ternyata tidak menolak dan tidak mengecewakan dan tidak berkata itu bukan rohani. Tidak, saudara. Jadi kadang orang pikir nanti yang rohani baru Tuhan jawab. Ternyata enggak juga, saudara ya. Tapi tentu tidak minta yang yang seperti dulu mesti Albert, mesti Velfire, mesti semua yang tidak. Tapi dari keadaan yang sederhana, dari apa yang Anda bisa serahkan kepada Tuhan, dan Anda mempercayainya, Tuhan akan bertindak. Mari tetap andalkan Tuhan, tetap menyerah pada Tuhan, dan tetap meminta bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara. Saya tidak kenal, saudara, orang yang kirim, saya tidak tahu. Tapi kemudian, wow,
jadi siapa yang mau tahu kan? Nah, tapi Tuhan tetap baik. Ya Tuhan, ya kasih sayang walaupun itu tidak besar jumlahnya, mungkin cuma 2 juta, tapi kan membayar semen dan pasir itu ya seharga-harga begitulah saudara, dan itu bisa lewat dalam hidup saya. Nah, sekali lagi mari jangan bersusah hati, jangan memikirkan terlalu berat tentang hidup ini, dan jangan mengandalkan kekuatanmu, teman-temanmu, ya pemimpinmu atau orang-orang yang sekelilingmu yang hebat, dan kemudian Anda pikir nanti dari dia, dari sini, dari sana, atau dari ini yang setempat Anda kerja. Nggak mungkin. Tuhan mau melakukan dari berbagai cara, sehingga kita melihat orang-orang yang kita tidak kenal pun, kalau toh saya suka bilang pada suami saya, ya lu berdoa saja, nanti kalau gua lihat nih di sini ada, berarti kamu bisa bayar. Tenang, kita tidak pakai buat beli makan minum, nah, saudara, tapi membangun bukit doa. Nah, Tuhan Yesus luar biasa. Saya berterima kasih untuk mereka yang mengirim. Tentunya saya tidak tahu nama-nama mereka, tapi Tuhan yang membalas, karena saya mendirikan taman menorah atau taman gantung nih, kayak ada kafe gantung, taman gantung di mana orang-orang bisa ibadah di puncak, di alam terbuka, ibadah di bukit doa di alam terbuka, menyanyi memuji Tuhan dengan api unggun, dan sangat menyenangkan saudara. Saya berharap kami akan mengadakan nanti syukuran di puncak sana, sehingga yang mau ikut tentu bisalah, karena kami pengen adakan ucapan syukur itu di sana. Dan puji Tuhan kalau tempat itu sudah jadi, supaya nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, kami nyanyikan satu pujian dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari renungkan, jangan mengandalkan kekuatanmu, dan jangan berpikir terlalu berat, karena kita masih punya satu, yaitu datang kepada Tuhan, mintalah maka Dia akan beri, carilah maka Dia engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Selama kita masih berharap pada Tuhan, kita akan punya sukacita dan gembira. Kita akan lihat Tuhan akan memberkati kita lebih dari cukup, lebih dari apa